بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب كربلاء. سيدي فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هل المحرم فالسرور محرم. هل المحرم فالسرور محرم. ونعي حسين حين هلا محرم. هل المحرم والنبي المصطفى أمسى كئيبا أمسى كئيبا والوصي الأعظم. هل المحرم والبتولة أسبحت ثكلى تنوه على الحسين وتلطم. هل المحرم والزكي المجتبى يبكي الحسين يبكي الحسين وقلبه متألم.
ليته لها اللئيذ فيه لسبط محمد سفك الدم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم الله أجوركم جميعا أيها الموالون يا شيعة محمد وآل محمد، ma'jurin, musabin. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majlis min majalis Muharram al-Haram, majalis Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam, ini mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Artinya akan menjadikan kita semua selamat, bahagia, mulia di dunia dan di akhirat. Majlis bagaimana Anda semua ketahui, majlis yang sangat ditekankan. Riwayat yang sering kita dengar yang menyebutkan atajlisun wa tatahaddatsun, faqala na'am ju'iltu fidak. Kemudian ini riwayat dari imam-imam kita, khususnya Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, fa inni uhibbu tilkal majalis. Jadi ketika bertanya apakah kalian hadir majlis, kemudian saling membicarakan tentang kami, ya. Kemudian imam mengatakan fa inni uhibbu tilkal majalis. Jadi ini salah satu hal yang dicintai oleh para imam, tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diperintahkan untuk menghidupkan majlis-majlis ini, karena majlis ini adalah isinya ajaran-ajaran Islam yang mulia, ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian diteruskan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Kalau dalam masyarakat kita ketika menyebut Ahlul Bait yang dalam arti diikuti sebagai panutan, sebagai standar kebenaran, ya tentu orang-orang khusus, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya cuma 13 orang saja. Ini perlu kita ulang-ulang masalah ini, karena masih banyak yang tidak paham. Bahkan yang dianggap ulama besar pun masih tidak paham apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait di sini yang disejajarkan dengan Al-Quran sebagai pendamping Al-Quran, sebagai perahu atau bahtera keselamatan, kemudian sebagai pintu pengampunan, ya, tentu tidak sembarangan. Dan kita meyakini tadi bahwa Ahlul Bait yang memiliki kedudukan begitu istimewa ini, itu hanyalah Imam 12 ditambah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihimussalatu wassalam. Ini tidak ada perbedaan kalau di kalangan kita. Adapun yang lain-lain bisa jadi itu Ahlul Bait dalam pandangan umum, pandangan masyarakat. Ahlul Bait secara bahasa boleh saja. Istri-istri Nabi dianggap Ahlul Bait, kerabat Nabi dianggap Ahlul Bait, keturunan Nabi seluruhnya dianggap Ahlul Bait. Itu makna umum yang difahami secara uruf atau menurut bahasa.
Tapi Ahlul Bait dalam syariah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang merupakan tadi pendamping Al-Quran, ya, penterjemah Al-Quran, pemimpin umat, hanyalah Imam 12 dan Az-Zahra. Tentu ini perlu penjelasan lebih jauh, namun bukan sekarang ini waktunya. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk mungkin sedikit, khususnya di Indonesia ini, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majlis yang semacam ini. Majlis yang dalam pandangan manusia ini kecil, sangat sederhana, namun dalam pandangan Allah sangat agung sekali. Banyak begitu itu. Manusia memandangnya kecil, Allah memandangnya agung. Ya, katakanlah perbuatan baik yang kelihatannya kecil di mata manusia, ternyata sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang dianggap remeh temeh, ternyata dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita keluarkan nampaknya sedikit. Senyum saja kepada saudara kita, kepada teman kita, hal yang remeh, namun ternyata tidak remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi majlis yang semacam ini. Kita harus mengenal siapakah sahib hadal majlis. Tentu adalah Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain, dan Imam Husain otomatis membawa yang lain-lain, membawa datuknya, membawa ayahnya, membawa ibunya, saudaranya, membawa jiddahnya Sayyidah Khadijah, membawa saudarinya Sayyidah Zainab, membawa syuhada Karbala. Ini Imam Husain sebagai qutub, sebagai poros. Imam Husain alaihissalam, saya yakin anda semua sering mendengar riwayat yang mengatakan Husainum minni wa ana min Husain, Husain dariku dan aku dari Husain. Husain dariku sudah jelas, aku dari Husain, ini yang aneh. Ini maksud satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Imam Husain yang meneruskan, yang menghidupkan, mengekalkan ajaran datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat ahabballaha man ahabba Husainan, ini bisa dibaca dua macam. Bisa dibaca ahabballahu, bisa dibaca ahabballaha. Ahabballahu man ahabba Husainan, Allah mencintai orang yang mencintai Al-Husain. Itu ahabballahu, Allah sebagai fa'il. Juga bisa bermakna ahabballahu ini itu doa dari Rasulullah, ya. Seperti kita mengatakan rahimallahu walidaik, Allah merahmati kedua orang tuamu. Ini doa, doa yang diharapkan pasti terlaksana karena dengan fi'il madhi. Ini ahabballahu man ahabba Husaina. Jadi kalau dibaca ini dengan dhammah, jadi artinya Allah mencintai orang yang mencintai Al-Husain. Juga bisa berarti doa dari Rasulullah, yang mudah-mudahan, dan ini pasti doa Rasulullah, mudah-mudahan Allah mencintai bagi yang cinta kepada Al-Husain, ya. Kalau ahabballaha man ahabba Husaina, ini ukuran bahwa orang itu telah mencintai Allah. Pasti dia mencintai Allah apabila dia mencintai Al-Husain. Ini merupakan ukuran. Lalu ini yang sering dilupakan
khususnya kaum muslimin, dianggap cukup cinta menurut selera dia. Kalau ditanya cinta kepada Al-Husain, orang muslim pasti cinta, menyebutkan radhiyallahu anhu, ya. Tapi tidak tahu sebatas apa porsi cintanya yang seharusnya. Cinta itu kan porsinya masing-masing. Cinta kepada kedua orang tua misalnya tentu tidak sama cinta kepada teman, cinta kepada tetangga, cinta kepada guru, cinta kepada makhluk yang lain, cinta kepada hewan piaraan, itu semuanya cinta. Maka itu sering kita dengar, ya kita cintalah orang biasa saja kita cintai, apalagi Al-Husain. Ini akibat tidak memahami, karena porsi itu tergantung dari posisi orang yang kita cintai. Posisinya apa? Ini yang tidak difahami. Aneh, sesuatu yang gamblang tidak difahami. Cari yang ruwet-ruwet. Imam Husain apa posisinya? Apakah hanya sekedar cucu Rasulullah? Tentu tidak. Cucu Rasulullah banyak. Imam Husain ini perlu kita ingat-ingat betul-betul. Adalah seorang imam. Ini porsinya imam, tidak sembarangan. Al-Hasan wal Husain imamani qama am qa'ada. Ini pernyataan dari Rasulullah. Aneh kan? Yang diangkat sebagai imam oleh Rasulullah tidak diikuti, yang tidak tahu diangkat oleh siapa malah diikuti. Ini wa min ajaibid dunya, termasuk keajaiban dunia, keajaiban manusia. Disuruh ke selatan ke utara, disuruh ke utara ke selatan, disuruh ke atas malah ke bawah, ya. Lebih parah, ulaika kal an'am bal hum adall. Begitulah manusia, ini kenyataan kan? Ini yang diangkat jelas-jelas Rasulullah yang angkat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan itu atas perintah Allah, jelas-jelas dan sangat layak. Tidak ada seorang muslim pun yang waras yang meragukan kelayakan Imam Hasan dan Imam Husain. Ini adalah tokoh-tokoh mulia, keilmuannya tidak diragukan, ketakwaannya tidak diragukan, kesuciannya disepakati. Kan aneh kan? Sudah sangat mulia, sangat alim dan suci, diangkat oleh Rasulullah, cuma dicintai seperti orang biasa saja. Bahkan peristiwa Karbala ini gak diingat-ingat sama sekali. Ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya ceramah panjang lebar tentang Muharram, tentang 1 Muharram, tentang Asyura, sama sekali tidak nyebut Imam Husain alaihissalam. Yang disebut ini adalah hari raya anak yatim, ini selamatnya Ibrahim, selamatnya nabi-nabi yang lain. Wala zikir Abi Abdullah al-Husain, tidak menyebut sama sekali Imam Husain. Ini termasuk memang keajaiban manusia. Saya kan dalam kesempatan yang lalu, dan memang sengaja saya sampaikan di berbagai kesempatan, banyak orang yang berebut untuk diakui sebagai keturunan Al-Hasan wal Husain. Berebut itu, wah, debat sana sini, cari kitab-kitab kuno, cari pembuktian-pembuktian hanya untuk diakui sebagai keturunan, tapi tidak berpikir ya, untuk berlomba-lomba jadi pengikut setia mereka. Apa artinya keturunan kalau tidak mengikuti? Malah malapetaka.
Dan kalau sudah mengikuti, wah itu sebaik-baik keadaan, sebaik-baik manusia itu yang mengikuti orang-orang mulia. Fa innahu man tabi'ani wa faman tabi'ani fahuwa minni. Kalau yang ngikuti aku, dia dari golonganku, ukurannya mengikuti. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya, ukurannya adalah mengikuti. Kan begitu kita lihat. Berebut untuk diakui sebagai keturunan. Karena keturunan Rasulullah jalurnya hanya dua, Imam Hasan atau Imam Husain. Jadi berebut untuk diakui sebagai keturunan dua orang ini, tapi tidak berpikir ngikuti, tidak. Jadi berebut ini keturunan tapi ngikuti orang lain. Sekali lagi ini min ajaibid dunia. Jadi posisi Imam Husain adalah sebagai imam. Bahkan ini yang perlu juga ditekankan, beliau bukan cuma imam di dunia tapi juga imam di akhirat. Sayyidah syabab ahlil jannah Al-Hasan wal Husain, Sayyidah syabab ahlil jannah. Ini adalah dua pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Di surga aja jadi pemimpin, apalagi di dunia. Kan ada orang-orang yang di dunia dianggap pemimpin, belum tentu, apalagi jadi pemimpin di surga, belum tentu masuk surga, tidak ada jaminan. Kalau ini bukan hanya jaminan masuk surga, tapi sudah dinas sebagai pemimpinnya. Jadi aneh ya, kurang apa terus? Kurang apa Imam Hasan, Imam Husain ini? Kok tidak diikuti? Karena itu saudara-saudara sekalian, ada lagi sebetulnya laqab Imam Husain yang ingin saya sampaikan di sini, yang dari lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, Husainun sib'atun minal asbat. Husain adalah sibt minal asbat. Ini juga banyak disalahfahami. Apa makna sibt? Sibt itu kalau orang memahami sederhana, artinya cucu. Cucu baik dari jalur perempuan maupun jalur laki. Namun kebanyakan dipakai yang dari jalur perempuan. Jadi kalau orang mengatakan ini adalah sibti, ini adalah cucuku, maksudnya kebanyakan dari jalur perempuan, dari anak perempuan. Kalau dari jalur laki namanya hafid ya. Jadi ketika Rasul mengatakan Husainun sibtun minal asbat, sibit diantara sibit, orang memahaminya oh cucu. Jadi Nabi hanya ingin mengatakan ini Husain cucuku. Apakah begitu? Tidak, ternyata. Asbat ini atau sibit ini gelar yang sangat mulia. Dan itu digunakan oleh Al-Quranul Karim ya. Wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umaman. Itu cerita tentang para tokoh atau sibit ini dari Bani Israel. Dikatakan bahwa dibagi-bagi ya, mereka 12 sibit asbat sebagai umat-umat. Ini keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ini sepakat ahli-ahli tafsir di dalam surat Al-A'raf itu. Jadi ada itu di samping Nabi ada sibit, itu gelar juga yang merupakan pemimpin yang membawa umat. Jadi satu umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini keistimewaan Imam Husain, dikatakan oleh Rasul Husainun sibtun minal asbat. Husain adalah ini tokoh yang membawa umat menuju keselamatan. Jadi cocok dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan innal Husaina misbahul huda wa safinatun najat. Al-Husain adalah misbah al-huda, pelita petunjuk
hidayah dan juga perahu keselamatan. Ini enggak sembarangan. Jadi Imam Husain ini membawa umat sibtun minal asbat. Ini akibat tidak mengikuti ajaran Islam dari jalurnya, dari jalannya, dari sumbernya yang jernih. Jadi salah dalam memahami, banyak terlewat. Apalagi yang begini-begini, yang ibadah-ibadah yang dilakukan sehari-hari ini banyak kekeliruan, banyak muncul mazhab-mazhab macam-macam, dan ahlul bait tidak dilihat. Ini kan aneh. Jadi seandainya tanpa satu riwayat pun, tanpa satu hadis pun, itu sudah tidak bisa dibantah. Ahlul bait itu yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa yang mau mendebat bahwa Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain adalah orang-orang terdekat Rasulullah? Siapa yang membantah? Dekat dari segala sisi, termasuk darah daging. Ya. Ini adalah darah jantung hati Rasulullah, dididik langsung oleh Rasulullah, tidak tercemar oleh apapun hal-hal jahiliyah sama sekali. Lalu tiba-tiba kenapa mengikuti si fulan, si fulan, si fulan? Apalagi yang mengaku keturunannya tidak mengikuti mereka. Ini jauh lebih parah. Seorang ayah biasa saja kalau anaknya tidak mengikuti dia aja kecewa. Ayah yang baik, apalagi ini ayah yang maksum, ayah yang suci, ayah yang keilmuannya tidak diragukan, ketakwaannya tidak diragukan. Jadi inilah porsinya penting ini, kedudukan, posisi. Porsi jadi posisi. Sekali lagi, posisi Imam Husain adalah sebagai imam dunia akhirat, dan beliau adalah sebagai bahtera keselamatan. Beliau adalah sebagai tokoh yang membawa umat ini kepada keselamatan dunia akhirat. Apakah orang semacam ini cukup dicintai seperti orang biasa? Cukup hanya diucapkan kalau kita dengar namanya radhiyallahu anhu, udah? Apakah itu yang diminta oleh Islam? Tentu tidak. Yang diminta apa? Mencintai setinggi-tingginya, mengikuti, menteladani, mendengar, ya, mentaati seorang imam yang suci. Karena memang definisi imam itu. Jadi yang lain itu makmum. Ini tidak makmum, dianggap biasa saja. Ya orang mulia, orang baik, orang takwa, dicintainya pun nggak jelas seperti apa cintanya itu. Seakan-akan mencintai Imam Husain seperti mencintai ayahnya sendiri, mencintai gurunya, bahkan lebih parah dari gurunya. Karena tidak pernah tidak tergerak hatinya untuk mempelajari ajaran-ajaran Imam Husain. Tidak tergerak hatinya untuk hadir di majlis-majlis yang mengenang Imam Husain. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus bersyukur sekali bahwa kita memang ada upaya untuk ta'alluq. Ini istilah ini penting. Upaya ta'alluq artinya ada keterkaitan, ketergantungan dengan Imam Husain alaihissalam. Ini merupakan modal yang sangat besar sekali. Ajaran yang kita dapatkan dari ulama-ulama kita misalnya, bahwa niat itu penting. Ketika misalnya kita pakai pakaian hitam-hitam begini misalnya, itu harus diniati memang untuk sebagai ungkapan duka kita, ingin berduka, untuk mengikatkan diri kita dengan Imam Husain, bukan asal-asalan pakai pakaian hitam-hitam. Ini bukan asal-asalan.
Karena memang dalam Islam kan begitu. Orang yang nyembelih kambing saja, ini yang pakai bismillah, ini nggak pakai bismillah, sudah beda jauh. Orang yang mandi diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan yang mandi supaya segar saja tentu jauh bedanya. Apakah anda ini pakai pakaian hitam karena memang adanya itu yang hitam aja? Kan tidak. Ini punya nilai. Termasuk kita minum air, usahakan tidak asal minum saja. Ya, kita ingat Imam Husain alaihissalam. Memang ada perintah kan, wahai Syiahku, apabila engkau meminum air yang segar, ingatlah aku. Apabila kalian melihat ada orang kebingungan, ingatlah aku. Ini upaya-upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain. Ahabballaha man ahabba Husaina. Karena dijamin ahabballahu man ahabba Husaina. Kita cinta, semakin terus memupuk cinta kita kepada Imam Husain, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, udah selesai semuanya. Ya. Berbagai upaya kan kita lakukan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ditekankan. Ya, harusnya ini dapat perhatian yang jauh lebih besar. Jangan sampai cinta kita kepada Imam Husain di bawah cinta kita kepada orang tua kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita. Tidak. Maka itu setiap orang Syiah tidak pernah puas-puas dalam mengungkapkan kecintaannya kepada Imam Abi Abdullah Husain. Karena Imam Husain tumpuan semuanya ini. Merupakan akhir ashabil kisah. Dan alhamdulillah ini madrasah kesempurnaan, madrasah kemuliaan. Minum air pun kita ucapkan dulu assalamualaikum ya Aba Abdullah. Orang Syiah harus berusaha begitu, mengkondisikan dirinya. Dia ingat-ingat, dia kalau haus sendiri gimana? Kenapa dia tidak ingat kehausan Imam Husain alaihissalam? Ketahuilah bahwa ketika rombongan Imam Husain sudah hampir memasuki, sudah melewati negeri Irak yang memasuki Kufah, Imam Husain dengan rombongannya sempat menguasai sumber-sumber air. Kemudian datanglah rombongan pasukan musuh yang dipimpin oleh Al-Hurr bin Yazid Ar-Riyahi. Ya, ada ribuan, yang jelas 1000 lebih. Ini memang pasukan ini disuruh nakut-nakuti Imam Husain ya, supaya tidak melanjutkan perjalanan. Dan disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa pasukan Hurr bin Yazid Ar-Riyahi ini itu pada kehausan, sampai kuda-kuda mereka pun terengah-engah kehausan. Wah, ini yang mau memerangi Imam Husain. Bagaimana sikap Imam Husain? Imam Husain memerintahkan rombongannya untuk memberi minum mereka. Persis seperti Imam Ali alaihissalam dalam peperangan beliau, begitu memberi minum kepada musuh-musuhnya. Inilah perbedaan dua kubu, perbedaan ya, madrasah kenabian dengan madrasah kesetanan. Tentu jauh sekali. Sampai-sampai diriwayatkan ada orang yang paling akhir di kalangan musuh, yang anak buah Al-Hurr ini, namanya disebutkan Ali bin Dhuraih Al-Muharibi,
sampai karena kelewat kehausannya mau minum air gak bisa, sudah lemah sekali kondisinya. Imam Husain sendiri yang memberi dia minum. Bayangkan. Lalu ulama kita juga mengatakan, beginikah sikapmu ya Aba Abdillah terhadap musuhmu? Lalu apakah mungkin kami-kami ini yang mencintaimu, menangisimu, nanti di akhirat kehausan engkau tidak beri air kepada kami? Tidak mungkin. Ya, bisa jadi kita nanti di padang mahsyar terutama pada kehausan karena dosa-dosa kita, kesalahan kita. Lalu kita tadi punya keyakinan, apakah mungkin ketika kita minta kepada Imam Husain, kepada Imam Ali untuk diberi air minum, mereka tidak akan memberikan kepada kita? Tidak mungkin. Imam Ali alaihissalam bahkan kepada pembunuhnya itu masih memikirkan makanan dan minumannya, memikirkan jangan diikat kuat-kuat tangannya itu dengan tali hingga menyakiti, disuruh memberi susu. Beginikah akhlakmu ya Amirul Mukminin kepada musuhmu? Lalu bagaimana sikapmu kepada para pengikutmu? Inilah bagaimana kita merasakan nikmatnya kedekatan kita kepada Ahlul Bait, khususnya kepada Imam Abi Abdullah Al-Husain. Jadi tentunya di majlis ini tadi dalam pendahuluan yang saya bacakan itu kan disebut-sebut bahwa Rasulullah berduka, Imam Ali berduka, Az-Zahra berduka, Imam Hasan berduka. Kita ini sekarang berduka. Itu Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi, karena supaya tidak salah paham, supaya diingat-ingat, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sangat menentukan. Tadi kan saya sampaikan Al-Hur ini komandan, salah satu komandan pasukan musuh. Itu Imam Husain sempat mendoakan yang tidak baik kepada Hur dengan ucapan sakalatka ummuka. Itu artinya ini ibumu bakal berduka seperti kehilangan seorang anak. Artinya engkau bakal binasa begitu. Mudah-mudahan engkau binasa begitu. Tapi subhanallah, dan Al-Hur ketika itu tersentak karena bawa ibu. Imam Husain bawa ibu di situ. Sakalatka ummuka. Sekali lagi ini bukan menghina ibunya, bukan. Artinya ibumu ini dengan sikapmu seperti ini seperti kehilangan anak. Imam Husain bukan memaki, bukan. Artinya menyadarkan nih Hur. Cuma Hur dengan pemahamannya yang sederhana, dia merasa terhina. Tapi karena ada kebaikan dalam jiwanya, dia mengatakan, ya Husain, seandainya siapapun saya tidak pandang bulu, yang menyebut-nyebut ibuku tidak akan aku biarkan. Tapi karena engkau yang menyebutkan, apakah aku pantas menyebut ibumu dengan hal-hal yang tidak baik? Ini bukti ya, bahwa sejahat-jahat Hur, dia masih menghormati Az-Zahra. Jadi ketika dia mau membalas dengan menyebut ibu Imam Husain, tertahan lidahnya. Dan dia mengatakan, apa pantas aku nyebut-nyebut ibumu dengan hal yang tidak baik, sedang ibumu adalah Fatimah Az-Zahra. Inilah yang mengakibatkan Al-Hur mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Jadi karena penghormatan yang ada dalam jiwa Hur, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini para pengikut Ahlul Bait, walaupun tidak dibenarkan untuk seenaknya berbuat maksiat, namun seandainya melakukan maksiat-maksiat, akan datang saatnya dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang saatnya dia akan diberi taufik taubat karena kecintaan kepada Ahlul Bait, terutama Az-Zahra, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Namun mereka-mereka ini juga mengingatkan kepada para pengikutnya, jangan menyepelekan dosa-dosa, karena mau tidak mau juga akan dapat hukuman di dunia ini dengan penyakit, dengan kemiskinan, dengan musibah, penderitaan. Bisa jadi begitu. Jadi orang tidak boleh menyepelekan dosa-dosa. Jadi kita sampaikan kepada Ahlul Bait, khususnya Imam Husain alaihissalam, ya Aba Abdullah, kami semua ini menyadari betapa agungnya akhlakmu, sedangkan kami ini adalah orang-orang yang lemah. Jadi kita selalu berharap kepada Imam Husain alaihissalam. Itu pengertian syafaat, tidak hanya keselamatan di akhirat, namun juga keselamatan di dunia ini. Assalamualaikum ya Aba Abdullah, Assalamualaikum ya ibn Rasulillah, Assalamualaikum ya Aba Abdullah, وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. Sekali lagi kita tanamkan dalam diri kita tentang kedudukan yang sangat mulia dari Imam Husain alaihissalam, yang merupakan bahtera keselamatan seorang imam dunia akhirat, dan tokoh yang sangat mulia, sangat agung, yang membawa umat ini kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa kita dianjurkan untuk menangisi Al-Husain? Disebutkan dalam riwayat, al-buka al-Husain yahuttul dhunub al-idham. Menangisi Al-Husain dapat merontokkan atau menghapuskan dosa-dosa besar. Kemudian dalam riwayat, man zakarana أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه. Siapa yang menyebut kami atau kami disebut di hadapannya, lalu keluar dari matanya walaupun hanya seberat sayap lalat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini Imam Husain yang menghidupkan hati nurani. Jadi pengertian pengampunan dosa adalah akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa-dosa. Atau juga bisa berarti apabila berbuat dosa pun karena kelemahan dia, itu akan tergetar hatinya dan akan merindukan, akan berupaya betul-betul untuk istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita harapkan adalah kita memperoleh kelezatan spiritual, kelezatan rohani. Hidup bisa dibayangkan tanpa Ahlul Bait bagaimana? Bagaimana kita bisa memahami, menghayati ajaran Rasulullah tanpa melalui Ahlul Bait? Ahlul Bait adalah guru-guru utama. Ahlul Bait adalah panutan-panutan utama, dan ini nikmat yang sangat besar yang tidak boleh kita
sia-siakan. Kita bersama-sama singkat ya, nanti mungkin ada ziarah lagi. Yang mudah-mudahan ini kedukaan kita, kesedihan kita ini, kita larut dalam kesedihan, itu akan dibalas. Karena kita yakin ya, bahwa perbuatan kita ini, amalan kita ini, itu tidak akan terlewat dari Rasulullah, dari Az-Zahra, dari Imam Ali, Imam Hasan, dan para imam yang lain, bahwa paling tidak kita telah berupaya untuk bergabung dengan Imam Hussein, kita telah berupaya untuk larut dengan Imam Hussein, bergabung dengan Imam Hussein. Dari awal kita mengatakan ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Itu memang dianjurkan untuk diulang-ulang, karena memang itu momen yang sangat mulia. Alangkah beruntungnya ya, fauzan azima, orang-orang yang telah gugur, yang telah menderita bersama Imam Hussein alaihissalam. Bisa jadi kalau kita hidup zaman itu, bisa jadi kita tidak ikut Imam Hussein ya. Bisa jadi kita mau minta maaf, ada orang-orang yang minta maaf kan kepada Imam Hussein yang tadinya ikut Imam Ali, ikut berperang bersama Imam Ali, Imam Hasan. Datangnya peristiwa Karbala ini mereka minta maaf, malah menawarkan, nih saya punya kuda, silakan digunakan, tapi mohon maaf saya tidak bisa ikut. Itu ada orang-orang yang begitu. Ada yang sudah di tengah jalan balik ya. Tapi sebaliknya ada yang tadinya di pasukan Yazid berbalik kepada Imam Hussein. Itu ada puluhan yang tiba-tiba balik. Jadi dua keadaan yang sangat bertentangan. Jadi sekali lagi ikhwan dan akhwat sekalian, kalau saya kemarin bagi istilah stor muka ya, ini pun stor muka juga. Jadi sebenarnya hadir majelis ini tidak lepas dari kita ini stor muka, menampakkan saya pernah hadir nih, saya hadir. Ini majelis bukan sembarangan. Ini yang akan menyelamatkan kita. Ini yang akan mengakibatkan atau menimbulkan Rasulullah, para imam kasihan kepada kita. Kita bayangkan di akhirat, di padang mahsyar kita lontang-lantung, di alam kubur kita ketakutan. Alangkah bahagianya ketika kemudian datang orang-orang mulia itu. Kita kedatangan orang biasa yang menyenangkan saja kita berbahagia. Lalu bagaimana kalau di alam kubur nanti, sebelumnya waktu sakaratul maut, kita didatangi oleh Rasulullah, kita datangi oleh Imam Ali, lalu membelai kita, terima kasih engkau telah tunjukkan kecintaanmu kepada kami Ahlul Bait, dan engkau telah hadir di majelis Imam Hussein, engkau telah ziarah kepada Al-Hussein, engkau telah meratapi Al-Hussein, engkau berkali-kali ini lisanmu mengatakan ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Imam Hussein sekali lagi punya khususiyah yang luar biasa. Ini kalau percayalah, kalau kita bicara tentang Imam Hussein makan waktu yang sangat panjang sekali. Namun insyaallah ini sekedar ini cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم ارزقنا في الدنيا وفي الآخرة زيارة محمد وآل محمد وشفاعة محمد وآل محمد، وارزقنا الثبات على ولاية محمد وآل محمد، وارزقنا التوفيق لطاعة محمد وآل محمد. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan ziarah
kepada Muhammad dan Ali Muhammad, dan juga syafaat Muhammad wa Ali Muhammad di dunia dan di akhirat. Dan berikanlah kami istiqamah, sabat, kokoh dalam mengikuti Muhammad wa Ali Muhammad, dan berikanlah kami kekuatan, taufik untuk taat kepada Muhammad wa Ali Muhammad. Jangan pisahkan, ini insyaAllah saat-saat pengabulan doa. Jangan pisahkan kami sekejap pun dengan Rasulullah dan Ahlul Bait, dan berikanlah kami keberkahan mereka. Berikanlah kepada kami cahaya ilmu mereka, dan berikanlah kami rezeki istijabah doa karena kedudukan yang mulia dari mereka. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ma'as salawat.